Oke, kita akan bahas mengenai apa sih itu etika profesi. Nah, mendengar kata etika, mungkin sebagian orang akan Kami akan langsung menjelaskan berpikir tentang mengenai bagaimana moral, SOP aturan, dan bekerja di dalam sebagainya. produksi Menurut Kamus PT Besar Long Bahasa Reci Indonesia atau KBBI, etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah pedoman dalam bertingkah laku, baik di dalam lingkup kerja maupun pada kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan ketertiban dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tujuan dari etika profesi dibuat untuk menjaga profesionalisme seseorang dalam bekerja sekaligus menjamin kesejahteraan individu dalam profesi tersebut. Di sisi lain, hal ini juga akan mencegah seseorang untuk berperilaku menyimpang di luar etika yang telah ditetapkan. Hal ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri saja, tapi juga akan berdampak besar pada perkembangan organisasi atau bisnis dalam perusahaan. Berikut adalah tujuan-tujuan lain dari etika profesi. Yang pertama, menghormati martabat pada sebuah profesi. Yang kedua, melindungi serta menjamin kesejahteraan anggota pada tiap-tiap profesi. Yang ketiga, meningkatkan dedikasi pada profesi itu sendiri dan juga perusahaan. Yang keempat, menambah kualitas atau kualifikasi kerja pada profesi tertentu. Yang kelima, menentukan standar baku untuk profesi. Dan yang keenam, memperbaiki mutu organisasi sehingga menjadi lebih andal dan terpercaya. Selanjutnya ada manfaat etika profesi. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Jadi, adanya pedoman atau aturan di setiap perusahaan itu untuk menuntun para pekerjanya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin demi kebaikan dirinya sendiri, orang lain, ataupun untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, menjaga profesionalisme pada individu. Jadi, komitmen untuk memegang teguh berbagai pedoman di dalam etika profesi juga akan semakin meningkatkan sikap profesionalisme kerja pada setiap pegawainya. Yang ketiga, melindungi hak-hak pekerja. Jadi, adanya etika profesi tidak hanya untuk membuat para pekerja tunduk dan patuh pada perusahaan atau pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga untuk melindungi hak-hak setiap karyawan untuk dalam mendapatkan kesejahteraan hidup melalui sikap profesionalisme tadi. Yang keempat, mengoptimalkan problem solving. Jadi dalam setiap perusahaan atau organisasi itu kan pasti akan selalu ada masalah atau kendala yang menanti. Nah, jadi jalan keluarnya dapat diperoleh dari kerjasama dan rasa profesionalisme pada setiap pekerja. Problem solving juga tidak akan lepas dari etika profesi yang menjadi pedoman di dalam dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, terdiri dari saya Elga Fayola, saya Apriliani, saya Ika Panua Cynthia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bekerja di PT Long Reci Indonesia. Yang pertama itu ada VSM atau pengelolaan aliran Berikut nilai. contoh Gimana komunikasi dalam interaksional terdapat sesama dua karyawan proses PT yang Long Reci Indonesia dalam mengenai satu apakah sistem. dari kami masing-masing Yang pernah sama. melakukan Terus yang kedua ada kesalahan inventory control dalam untuk memproduksi kontrol. sepatu Atau di PT itu Long Reci Indonesia. biasanya para quality control untuk mengecek suatu produksi yang dijalankan oleh para karyawan PT Long Reci Indonesia. Terus ada andon atau alat peringatan kesalahan. Di dalam andon itu udah terdapat sistem yang sudah otomatis dan rutin digunakan oleh semua karyawan sesuai kebutuhannya masing-masing. Lalu ada KPI matrik atau alat pengukur performa print.
dan dianalisa oleh atasan-atasan mereka. Terus ada ISQ atau kualitas di dalam proses. Jelas ya, dalam memproduksi sesuatu di dalam gedung produksi itu harus menggunakan ISQ. Itu untuk diterapkan di setiap area, inspeksi di sumbernya, bukan hanya di akhir line, jadi di semua prosesnya. Terus ada SWS atau lembar standar kerja, di mana ini ada ditempatkan di setiap proses pekerja atau karyawan. Selain itu ada juga Trinos atau 3M. Ini berkaitan dengan kriteria barang yang tidak boleh diterima sama kita atau jangan dibuat dan jangan mengirim. Adapun yang pertama itu non receive, tidak menerima. Kita nggak bisa menerima barang-barang yang emang dari awalnya sudah rusak. Terus tidak membuat. Jadi dalam proses produksi itu kita tidak bisa membuat barang yang nantinya akan berhasil jelek. Lalu tidak mengirim barang yang cacat atau defect. Jadi barang-barang yang emang sudah kelihatan nih, misalkan dari depannya sudah tidak sesuai dengan standar operasional perusahaannya, itu kita tidak boleh melanjutkan atau mengalirkan barang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5S atau 5R. Yang pertama ada sort, ringkas, pisahkan yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau ada material atau barang yang nggak terlalu dibutuhin itu harus dipisahin, maksudnya kalau yang nggak terlalu perlu, jadi biar nggak berantakan, biar rapi. Terus yang kedua ada setting order atau rapi, ada tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu ada tempatnya. Jadi nggak bisa sembarangan naruh barang, maksudnya udah ada tempat masing-masingnya gitu loh. Terus yang ketiga ada sign atau resik, membersihkan area kerja. Jadi kita nggak cuma di situ buat kerja aja, tapi ya harus dibersihin, harus dirapihin biar kitanya juga kerjanya nyaman. Terus yang keempat ada standardize atau rawat, menjaga dan mengawasi 3S atau 3R pertama. Ya pokoknya kayak menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Terus yang kelima ada sustain atau rajin, disiplin dan komitmen. Nah, kan kalau karyawan tuh harus datang tuh harus tepat waktu, nggak boleh kayak telat gitu. Terus harus punya, maksudnya nerapin tanggung jawab di masing-masing. Dari yang sudah tadi kami bertiga jelaskan atau bicarakan, saya mau tanya dulu sama Yola. Yola pernah nggak melakukan hal seperti di 3NOS itu, entah menerima, mengirim atau membuat barang yang reject? Pernah. Yang pertama itu tidak menerima. Saya pernah menerima barang-barang yang memang dari depannya sudah reject. Nah, kalau barang-barang yang emang sudah kelihatan tidak seharusnya dialirkan, itu harus dikembalikan ke proses sebelumnya. Mbak Ike, perihal 3NOS tadi, pernah tidak mengalami membuat, menerima, atau mengirim barang reject? Pernah nerima kayak barang reject kayak gitu, atau ya udah sering lah. Kalau aku langsung dikembaliin lagi ke proses sebelumnya, terus minta tolong jangan, kalau misalkan ada yang reject lagi jangan ini, soalnya ngeganggu ini kan, maksudnya targetnya juga jadi terhambat gitu. Ya, kira-kira apa sih kalau misalkan barang yang sudah reject ini orang-orang pada nggak ngeh dari depan sampai proses belakang, orang-orang pada nggak ngeh sama barang reject itu tetap dialirkan sampai finish, itu kira-kira karyawan dapat mendapatkan sanksi berupa apa atau hanya gimana? Biasanya kalau terjadi kejadian seperti itu 1 atau 2 kali, biasanya atasan itu menegur, lalu kayak berusaha untuk memonitoring dan mengevaluasi apa saja yang sudah
dilakukan atas kesalahan tersebut. Jadi setelah ketahuan ada kesalahan tersebut, langsung dievaluasi, langsung follow up ke anak-anak untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.